Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yaftatihu bihamdihi kullu risalati wa maqalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibin nubuwah war risalah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Selaku langkah yang pertama, marilah kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh Ahad ini. Kita semua masih diberikan sihah wal afiyah, taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan sambil kita beriktikaf di tempat yang mulia ini, kita mendengarkan sedikit tausiah yang akan kami sampaikan insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan guru-guru kami, Abi Imam Syekh dan seluruh pengurus masjid, para cendekiawan, tokoh masyarakat, dan yang sangat istimewa kepada seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini alhamdulillah kita berada di sini tentu saja dengan satu niat untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah hujan yang begitu deras, saya teringat pada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa salah satu nafarin yudilluhumullah yaumal qiyamah la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada perlindungan selain perlindungannya. Siapakah golongan tersebut? Yang pertama adalah al-mutawaddi'u fil makarih, yaitu orang-orang yang mengambil wudu pada saat keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Orang-orang tersebut walaupun keadaan dingin, di musim dinginkah, di musim hujankah, itu bangun di tengah malam dan kemudian mengambil wudu. Padahal kalau dilihat daripada tabiat manusia, kalau dilihat daripada karakter dan keinginan manusia, pada saat itu adalah saat yang paling menyenangkan untuk kita melanjutkan tidur kita. Tetapi orang tersebut seperti digambarkan oleh hadis Rasulullah tersebut adalah al-mutawaddi'u fil makarih. Dia bangun di tengah-tengah malam yang dingin, hujan, bahkan di tempat-tempat lain itu sampai di bawah minus derajat Celcius cuacanya, tapi mereka mengambil wudu pada saat-saat yang secara firasat manusia, secara tabiat manusia itu tidak menyenangkan. Maka golongan ini Allah berikan perlindungan pada hari kiamat, termasuk golongan yang mendapat naungan, di mana pada hari itu tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Golongan yang kedua adalah al-masyi ilal masajid fi dhulam,
Golongan yang kedua yang mendapatkan perlindungan pada hari kiamat, pada hari di mana dia ada perlindungan selain perlindungannya, adalah al-mashi ilal masajid fid dhulam. Orang-orang yang bangun di tengah-tengah malam ketika keadaan masih gelap gulita, maka dia al-mashi ilal masajid, dia bergerak melangkah ke masjid pada saat masih gelap gulita. Maka golongan tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga akan mendapatkan perlindungan sebagaimana golongan yang pertama. Bangun di tengah malam ketika orang lain sedang enak-enak tidurnya, maka golongan tersebut bangun, mengambil wudhu dan kemudian bergerak menuju masjid untuk melaksanakan solat berjamaah. Saya diceritakan peristiwa-peristiwa faktual oleh beberapa orang terhadap kisah orang tua mereka di kawasan Aceh Utara ini dan Lusmawi. Ketika bertakziah ke tempat orang-orang meninggal, biasanya kita bertakziah ke tempat di mana ada orang tua dari kawan kita meninggal dunia, kita bertakziah. Saya mendapat kisah-kisah yang luar biasa yang tidak terbayangkan masih ada di zaman modern ini. Ada satu kisah di kawasan Merah Mulia. Sang anak itu, kebetulan kawan saya itu, menceritakan bagaimana ayahnya itu dari semenjak dia kecil, kawan saya ini kecil itu selalu bangun jam 4 pagi atau jam 3.30 dan mengambil sepedanya itu bergerak ke masjid sampai beliau tua. Sampai beliau berumur 80 tahun, itu adalah kebiasaan setiap malam. Bangun di tengah-tengah malam dan kemudian mengambil sepedanya dengan sepeda zaman dulu itu dan kemudian mendayung sepeda tersebut menuju masjid. Yang rumahnya dengan masjid lumayan jauh. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi bahwa ada orang yang al-mashi ilal masajid fid dhulam, orang-orang yang berjalan, melangkahkan kakinya, bergerak, menghidupkan kendaraannya, ilal masajid, menuju masjid-masjid untuk melaksanakan solat, fid dhulam, dalam keadaan itulah yang digambarkan oleh Nabi, golongan-golongan tersebut. Dan luar biasa hal-hal tersebut masih terjadi di zaman saat ini. Mudah-mudahan kita juga dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam golongan tersebut. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang yang it'amul ja'i', yang diberikan perlindungan pada hari di mana tiada perlindungan selain perlindungan Allah, adalah orang-orang yang memberi makanan kepada orang-orang lapar. Tradisi bersedekah makanan itu tradisi yang paling khas Islam, terutama kepada orang-orang yang mengalami rasa lapar. Siapakah orang-orang yang lapar tersebut? Tentu saja yang pertama adalah orang-orang yang berpuasa. Pada bulan Ramadan dia senang dan rutin menyedekahkan makanan untuk berbuka puasa. Pada hari-hari puasa sunnah dia rajin menyedekahkan makanan untuk berbuka puasa, puasa sunnah. Demikian juga kepada orang-orang lain yang mengalami rasa lapar, maka kemudian dia menyedekahkan makanan. Maka golongan inilah, tiga golongan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan perlindungan pada hari di mana tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Mudah-mudahan pada subuh yang berbahagia ini kita termasuk dalam tiga golongan tersebut. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang digambarkan oleh Profesor Dr. Syekh Dr. Ramadan Said Arbuti dalam kitab beliau Fiqhus Sirrah, itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah itu untuk membentuk apa yang disebut sebagai al-mujtama' al-islamil jadid, membentuk sebuah masyarakat Islam yang baru. Karena di Mekah itu tidak dapat dibentuk masyarakat Islam karena tekanan dari orang-orang Quraisy yang begitu keras.
itu melakukan 3 hal. Yang pertama adalah Rasulullah melakukan pertama binaul masajid. Rasulullah membangun masjid. Dalam perjalanan beliau dari Mekah ke Madinah yang ditemani oleh sahabat beliau yang setia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau melakukan pembangunan masjid. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Quba. Itu pertama. Karena dari masjidlah kemudian bergerak kegiatan-kegiatan dakwah. Maka oleh karena itu tidak heran dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, apabila masjid itu tidak ada jamaahnya, maka masjid tersebut dikategorikan sebagai masjid yang gharib, masjid yang aneh di tengah-tengah kaum yang mereka tidak solat di dalamnya. Rasulullah mengatakan, al-masjidu gharibun baina qaumin la yusalluna fih. Sebuah masjid itu akan menjadi asing di tengah-tengah kaum yang mereka tidak solat di dalamnya. Jadi langkah Rasulullah yang pertama adalah, kata Syekh Dr. Ramadan Al-Buti, adalah binaul masjid, membangun masjid. Yang kedua, Rasulullah melakukan al-ukhuwah bainal muslimin, membangun ukhuwah, membangun persaudaraan di tengah-tengah orang muslim. Ada 2 golongan orang muslim yang ada di Mekah dan di Madinah, yaitu pertama golongan Ansar yang menjadi pribumi dari penduduk Madinah, dan yang kedua adalah orang-orang yang hijrah bersama Nabi yang disebut dengan muhajirin. Pada awal-awal itu, bahkan ketika Nabi mempersaudarakan antara orang-orang Ansar dengan orang-orang muhajirin, itu bahkan menetapkan kewarisan di antara mereka. Siapa yang dipersaudarakan itu mendapatkan waris dari orang lain yang dianggap sebagai saudara setelah Nabi mempersaudarakan mereka, sebelum datangnya atau turunnya surat tentang waris yang melarang hal tersebut. Jadi al-ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan di tengah-tengah muslimin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah Rasulullah membangun kesepakatan dengan seluruh penduduk Madinah, baik yang muslim maupun non-muslim. Di dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu mendapatkan beberapa kali upaya pembunuhan. Upaya pembunuhan terhadap Rasulullah itu dilakukan oleh 2 golongan. Di luar daripada jihad dan pertempuran-pertempuran yang Nabi memimpinnya sendiri. Upaya-upaya pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sekali dilakukan atau diplot oleh elit-elit Quraisy musyrikin Mekah. Ketika Rasulullah mulai menjiharkan dakwahnya, sudah memperlihatkan dakwah di Mekah, tokoh-tokoh Quraisy ini berkumpul untuk menentang dakwah Rasulullah. Bahkan puncak dari penentangan mereka terhadap dakwah Rasulullah di Mekah adalah menyusun upaya pembunuhan kepada Rasulullah. Upaya pembunuhan tersebut dirancang dan kemudian juga disediakan hadiah yang besar. Para tokoh-tokoh musyrikin Mekah itu menyediakan 150 unta hadiah. Unta itu bukan unta biasa, unta yang berwarna merah dengan mata yang hitam. Unta termahal di tengah-tengah masyarakat Arab. Maka diumumkan bahwa barang siapa yang dapat melakukan pembunuhan, membawa kepala Nabi atau tubuh Nabi, maka orang tersebut akan mendapatkan unta 150 ekor, unta terbaik pada saat itu. Miliaran hadiahnya. Miliaran hadiah kalau kita konversi dengan mata uang sekarang. Maka bergeraklah pasukan koalisi dari berbagai kabilah yang memusuhi Nabi, itu kemudian bergerak, mereka ingin membunuh Nabi. Tetapi seperti sejarah yang kita baca, Nabi lolos dari pembunuhan tersebut dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat di mana Nabi tidur itu kemudian tidur Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan Nabi bersama dengan Abu Bakar dapat lolos dari kepungan pasukan koalisi dari kalangan musyrikin Mekah. Tetapi dalam perjalanan Rasulullah menuju Madinah,
itu ada seorang pemuda yang sangat kuat, namanya Suraqah. Suraqah ini mendengar bahwa siapa saja yang dapat membawa kepala Nabi itu akan mendapatkan 150 ekor unta yang sangat cantik. Maka dia pun memacu kudanya mengejar Rasulullah dari belakang. Maka pada kondisi di mana dia memperoleh dapat menguntit Rasulullah, dari jauh dia kemudian mendekat dan melayangkan pedangnya kepada leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqudratillah, tapi dengan perlindungan Allah, kuda yang dikendarai oleh Suraqah terperosok ke dalam pasir dan kemudian pedangnya meleset dan dia kemudian jatuh tepat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi kemudian mengeksekusi dan membalas Suraqah? Tidak. Suraqah kemudian minta maaf dan kemudian dia dimaafkan oleh Nabi dan mengatakan tidak akan mengulangi lagi. Kemudian Suraqah dibiarkan untuk pulang. Tetapi yang terjadi adalah kemudian Nabi bergerak kembali, maka kemudian di belakangnya Suraqah yang sudah bercita-cita memperoleh 150 ekor unta itu mengejar kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kali kedua dia juga melayangkan pedang yang sangat tajam ke leher Nabi, tetapi kali ini kudanya terperosok, setengah dari badan kuda itu terperosok ke dalam pasir dan tidak dapat bergerak. Suraqah jatuh ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dapat bergerak. Kemudian Nabi memaafkan kembali Suraqah tersebut. Dalam satu kisah bahwa disebutkan bahwa upaya pembunuhan tersebut berakhir dengan muslimnya, Islam berimannya Suraqah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu upaya pembunuhan pertama yang dirancang oleh kaum musyrikin Mekah, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai puncak penentangan mereka terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Madinah, Rasulullah membentuk masyarakat Madinah itu bukan berarti tidak ada lagi musuh di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau musuh luar adalah kaum elit-elit musyrikin Mekah yang masih menentang dakwah Rasulullah, sampai kemudian mereka melakukan peperangan berkali-kali menyerang Madinah. Juga di dalam negeri di Madinah juga terdapat banyak musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus dari kalangan orang-orang Yahudi. Di Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi yang besar, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah dan ada Bani Nadir. Dan walaupun mereka sudah punya kesepakatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dakwah Rasulullah tetap mereka benci dan mereka beberapa kali melakukan upaya pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upaya pembunuhan pertama dilakukan oleh orang Yahudi adalah ketika orang Yahudi tersebut ingin melemparkan batu penggiling gandum ke kepala Rasulullah dari atas. Rasulullah beristirahat di sebuah tempat dan kemudian beberapa orang dari orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Rasulullah itu melakukan upaya pembunuhan dengan ingin melemparkan batu gandum yang biasa dipergunakan untuk menggiling gandum, ingin dilemparkan ke atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu juga lolos. Tidak berhasil mereka lakukan karena Nabi diberitahukan oleh Jibril terhadap upaya pembunuhan tersebut. Selesai. Tetapi ada upaya pembunuhan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang perempuan. Ini penggunaan perempuan sebagai senjata, ini sudah ada semenjak zaman Nabi oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita melihat ada ahli spionase, intelijen, ataupun orang-orang yang dikirim untuk membunuh tokoh-tokoh dari kalangan perempuan, itu sudah ada sejak zaman dulu. Ketika tahun 6 Hijriah, orang-orang Yahudi ini dikalahkan oleh Nabi dan pasukan Islam di Khaybar. Khaybar itu adalah sebuah kawasan yang jaraknya sekitar 150 km dari Madinah dan merupakan pusat dari komunitas Yahudi. Khaybar itu memiliki tanah yang sangat subur. Di situ merupakan pusat logistik
dan konsolidasi orang-orang Yahudi Madinah untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka menentang dakwah Nabi. Pada tahun ke-6 Hijriah, Khaybar ini dikalahkan oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Nabi, sehingga orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar menyerah kepada pasukan Islam, menyerah kepada Nabi, dan mereka diwajibkan membayar atau menyerahkan setengah daripada hasil panen mereka kepada Madinah. Apa yang terjadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dalam beberapa hadis yang sangat banyak sekali riwayatnya, diceritakan ada seorang perempuan yang bernama Zainab binti Haris. Zainab binti Haris ini istrinya daripada Salam bin Mashkam. Salam bin Mashkam ini merupakan tokoh Yahudi Khaybar yang terbunuh di dalam peperangan dengan Nabi dan para sahabat beliau. Zainab bin Haris ini sangat dendam kepada Rasulullah dan pasukan Islam, sehingga ketika terjadi kesepakatan menyerah orang-orang Yahudi di Khaybar, maka Rasulullah kemudian menjadikan kawasan tersebut di bawah kekuasaan Madinah. Apa yang terjadi kemudian? Karena sudah ada kesepakatan damai dan menyerah, maka kemudian orang-orang Yahudi ini dibiarkan kembali beraktivitas seperti biasa. Mereka dapat menanam tanaman mereka, mereka dapat bermuamalah, mereka dapat melakukan perdagangan seperti biasa. Tetapi Zainab binti Haris ini menyimpan dendam kepada Rasulullah berdasarkan kepada peristiwa yang terjadi dalam perang Khaybar. Dalam satu jamuan yang dilakukan di kota Khaybar itu, Zainab bin Haris ini menawarkan hadiah kepada Rasulullah, yaitu seekor domba yang sudah dibakar. Kenapa ini bisa dimakan? Karena memang sembelihan ahlul kitab ini boleh kita makan. Nah, domba yang dibakar ini disebut dengan al-syah al-masmumah, yaitu domba bakar yang sudah diracun. Zainab binti Haris ini kemudian meminta izin untuk menyiapkan makanan kepada Rasulullah dan kepada sahabat dengan membakar seekor domba yang kemudian di situ diracuni oleh Zainab binti Haris. Setelah selesai dibakar dan diracuni, dia bertanya kepada sahabat yang lain, bagian mana? Ditanya kepada orang-orang yang dekat dengan Nabi, bagian mana yang Rasulullah paling suka makan? Bagian teh yang bak dombanya Rasulullah paling suka makan. Maka diberitahukanlah bahwa, karena memang tidak ada kecurigaan sama sekali, karena ini sudah pada fase damai, bukan lagi pada fase perang. Kita jawab bahwa Rasulullah itu sangat menyukai paha depan dan dada dari domba itu. Maka di situ dia memperbanyak racun. Dihidangkanlah domba yang dibakar tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat yang lain. Di samping Rasulullah itu duduk Al-Bishri ibnu Barak. Di samping Rasulullah duduk Bishri ibnu Barak, salah satu sahabat Rasulullah yang ikut di dalam pertempuran mengalahkan Khaybar. Ketika Rasulullah makan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah itu melindungimu wahai Muhammad dari manusia. Ketika Rasulullah makan, ketika Rasulullah mengambil dan memasukkan daging domba tersebut ke mulutnya, domba tersebut atau daging itu bicara kepada Rasulullah bahwa dia beracun. Tapi Rasulullah sudah memasukkannya ke dalam mulut, kemudian Rasulullah mengeluarkannya. Tetapi itu sudah masuk ke dalam mulut, walaupun Rasulullah tidak sempat menelannya. Tapi Bishri ibnu Barak ini bukan Nabi, beliau tidak mendapat wahyu. Ketika dia makan bersama Rasulullah, beliau sudah lebih duluan memasukkan itu ke dalam mulut dan menelannya. Rasulullah tidak sempat menelannya, tapi racun itu sudah masuk ke mulut beliau. Sehingga Ibnu Abbas atau Abu Hurairah mengatakan bahwa sisa racun tersebut itu masih selalu ada hingga Rasulullah wafat. Ada hitam di langit-langit
mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekas racun itu. Tapi upaya pembunuhan tersebut gagal karena Rasulullah mengetahui racun tersebut. Maka dipanggillah orang-orang Yahudi itu untuk dikumpulkan oleh Nabi, ditanyakan siapa yang meracuni makanan ini. Maka dibawalah ke hadapan Nabi, faji'a biha, kata hadis itu. Maka didatangkanlah siapa Zainab binti Haris kepada Nabi untuk ditanyakan, mengapa kamu memberikan racun pada makanan yang saya makan? Pertama dia menjawab sebagai alasan pribadi. Alasan pribadinya, wahai Abul Qasim, panggilan kepada Nabi, engkau telah membunuh suamiku, engkau telah membunuh saudara-saudaraku dalam pertempuran Khaybar, maka aku dendam kepadamu. Alasan pribadi. Tetapi ada alasan agama. Yang kedua, alasannya yang kedua adalah in kunta kaziban nastarihu minka. Seandainya engkau berdusta terhadap kenabianmu, maka engkau akan mati dengan sebab racun itu. Dan kami akan merasa tenang daripada berita-berita kenabianmu yang kami anggap bohong itu. Itu alasan agama. Karena orang Yahudi tidak pernah mempercayai nubuah dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kunta nabiyan, dan seandainya engkau nabi, la tadurruka, racun itu tidak akan mencelakakanmu, tidak akan mencelakakan kamu. Dari situlah kemudian ada beberapa riwayat. Setelah racun tersebut tidak mempan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada 3 riwayat tentang nasib daripada Zainab binti Haris ini. Satu riwayat mengatakan bahwa setelah melihat racun tersebut tidak mempan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Zainab binti Haris meyakini kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dia masuk Islam. Tetapi ada Bishr bin Barak yang sudah meninggal dunia, yang sudah syahid karena terjadi pembunuhan dengan racun. Maka riwayat kedua mengatakan bahwa Zainab binti Haris ini dibunuh, dikisas karena telah melakukan pembunuhan terhadap Bishr ibnu Barak setelah keislamannya. Itu satu riwayat. Ada riwayat yang mengatakan bahwa dia memang dikisas dan tidak masuk Islam dan dibunuh karena melakukan pembunuhan terhadap Bishr ibnu Barak, bukan karena meracuni Nabi. Bukan karena meracuni Nabi, karena Nabi tidak terbunuh dalam upaya pembunuhan tersebut. Dan yang ketiga mengatakan bahwa Zainab binti Haris ini tidak dilakukan apapun karena Nabi melakukan pembalasan dendam kepada perempuan ini. Nah, apa yang dapat kita petik daripada peristiwa tersebut, kaum muslimin yang berbahagia, bahwa di dalam perjalanan dakwah Rasulullah itu membawa risalahnya, membawa iman ke hati manusia, itu Rasulullah menghadapi bukan hanya tantangan-tantangan peperangan, bukan hanya itu, tapi juga Rasulullah menghadapi persoalan upaya-upaya pembunuhan. Karena itu Rasulullah maksum. Maksum itu terbagi 2. Ada maksum Rasulullah tidak melakukan dosa-dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar, terpelihara Rasulullah daripada dosa-dosa itu. Yang kedua, maksum minan nas, terpelihara dari upaya-upaya pembunuhan oleh manusia, seperti Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, Allah memelihara kamu daripada manusia. Yang ketiga, ya, kita juga mengetahui bahwa dari situ bahwa orang-orang Yahudi ini tidak akan pernah berhenti untuk melakukan upaya-upaya menghalangi dakwah Islam dimanapun mereka berada. Kalau Nabi saja, Rasulullah saja yang hidup bersama mereka, mereka melihat mukjizat Rasulullah, itu mereka ingin bunuh, apalagi dengan orang-orang muslim yang lain. Inilah bentuk-bentuk daripada kebencian orang-orang Yahudi terhadap dakwah Islam. Oleh karena itu tidak heran apabila kita melihat suasana di Palestina, mereka menganggap orang-orang Palestina itu seperti sangat rendah sekali, bisa dibunuh kapan saja.
karena watak dari sifat orang-orang Yahudi tersebut begitulah digambarkan oleh Al-Quran, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa rangkaian dari tausiah kita pada subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada nilai manfaatnya kepada kita untuk semakin mencintai risalah Rasulullah, beramal dengan apa yang Rasulullah sampaikan, termasuk bagaimana menghidupkan masjid-masjid, jamaah-jamaah yang terus berkembang hingga hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas undangan dari Bapak Ibu sekalian kepada saya yang fakir ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya kepada kita semua. Mohon maaf atas segala keterbatasan, mohon maaf atas segala kekhilafan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.